Jadi kamu tidak mati di bawah lantas. Info yang saya dapatkan, kamu itu di gua. Nauzubillah min dzalik. Meninggal, langsung terbakar. Apa yang sebenarnya terjadi? Kenapa kamu bisa selamat? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sahabat mata putih, tentunya kalian itu penasaran ya, apa yang saya lakukan di sini. Ini akan sangat berpengaruh sekali karena ini tindakan yang saya lakukan ini adalah di bulan purnama ataupun bisa dikatakan bulan supermoon ya teman-teman. Nah, untuk mengetahui kadang kan ada yang bilang apa perbedaannya bulan supermoon? Ya, bulan supermoon adalah bulan yang lingkarannya itu luar biasa maksimal. Bisa dikatakan kayak blue moon gitu teman-teman. Ya, ini sangat bereaksi sekali terhadap abu ya teman-teman ya. Abu dari jenis-jenis kremasi teman-teman. Nah, ini yang saya lakukan adalah ini abu kremasi teman-teman, ataupun sisa-sisa ya. Ini tidak semuanya, saya hanya ambil beberapa ya. Ini sudah bereaksi teman-teman. Jadi tujuan saya melakukan ini adalah untuk memanggil ataupun mengaktifkan kembali yang telah mati teman-teman. Jadi itu hanya terjadi ketika 1 tahun sekali. Ya, inilah saatnya yang tepat teman-teman. Kalau kalian ingin melihat, Mas Sevi bisa matikan kameranya. Maaf, bukan kamera tapi lampunya. Ya, matikan lampunya. Melihat cahaya biru, jelas gak? Ya, kalau di cahaya di ini nggak akan terlihat kalau tadi dinyalakan. Tapi karena ini tidak dinyalakan, jadi cahaya biru ini akan terlihat. Ini adalah reaksi yang sangat bagus dan jarang sekali terjadi teman-teman. Kita harus membiarkan ini, nanti akan menimbulkan reaksi yang sangat menakjubkan dan akan memunculkan abu dari kremasi tersebut. Kalau kalian ingin mempelajari di rumah, silahkan buat latihan. Kalau kalian bisa melakukan ini dan menimbulkan cahaya biru seperti ini, ya yang saya lakukan ini, maka usaha kalian itu mulai berhasil. Dan ketika ada kesempatan bulan purnama ataupun blue moon gitu teman-teman ya, ataupun bulan supermoon, maka kalian bisa melakukannya dan berinteraksi itu tidak lama, paling tidak hanya maksimal 3 jam untuk kalian bertanya-tanya. Dan ini memang menentang hukum alam. Seperti itu teman-teman. Silakan masih boleh dinyalakan. Dan ketika dinyalakan, ini nggak akan terlihat apinya. Ya, kalau dinyalakan terlihat nggak Mas Evi? Nggak terlalu terlihat bisa. Ya, tapi lebih terlihat lagi kalau Mau dimatikan. matikan ya. Ya, memang seperti ini. Jadi ini ada abu kremasi dari tadi ya. Saya sudah menghabiskan sekitar 3 bungkus ini, baru ada reaksi ya. 3 bungkus ini ya, baru ada reaksi terbakar ya di saat bulan purnama. Ini baru bereaksi ya teman-teman ya. Saya sudah menghabiskan dari tadi, baru bereaksi ya. Kadang tidak habis satu, memang kadang bisa 2, kadang bisa 3 ya. Kenapa saya mengaktifkan ini ya? Jadi ini adalah abu dari seorang, bisa dikatakan spiritual. Beliau meninggal dalam kebakaran teman-teman.
Dan abu ini yang paling dekat dengan bagian dari diri beliau. Jadi kejadian ini adalah kejadian yang sudah sangat lama. Kejadian yang terjadi sekitar kurang lebih hampir 15 tahunan. Ini terjadi kala itu beliau sedang mencari maaf. Beliau sedang mencari sesuatu di sebuah gua. Namun naas tiba-tiba gua itu menyemburkan api yang sangat besar hingga membakar beliau, teman-teman. Ya, ini adalah sisa abu yang saya dapatkan, teman-teman. Karena ini sudah bereaksi, tinggal saya bacakan mantra sedikit. Insya Allah dia akan keluar. Mas Evi, bisa saya ambilkan air? Jadi tujuan saya membangkitkan ini karena saya ingin bertanya, ada satu hal yang memang harus jawab oleh beliau ini. Kenapa beliau itu bisa terbakar di dalam gua? Hanya beliau saja yang terbakar, melainkan satu orang di belakangnya itu tidak terbakar. Ini yang keanehan, dan ketika terbakar dia langsung menjadi abu seperti ini. Dan abu ini saya lakukan dari tadi. Habis asyar ya teman-teman ya, saya di sini hingga membentuk gumpalan. Ada satu titik gumpalan ya, itu mungkin titik cerah ya, titik dimana titik temunya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi mungkin buat kalian yang mau melakukan ini, tolong jangan langsung di abu kremasi orang ya. Lebih baik kalian coba ke hewan ya. Kalau sudah bisa baru lakukan ke orang, karena sayang abu orangnya. Nah ini ada yang menggumpal, jadi saya akan mencoba mengambil gumpalan itu ya. Ini masih menyala loh teman-teman. Kalau misalkan ini dimatikan apinya, maaf senternya ataupun cahayanya, baru ini akan terlihat masih menyala. Makanya saya minta air untuk memadamkan, dan saya akan ambil yang menggumpal ini. Jadi yang menggumpal ini adalah abu yang sudah bercampur dengan bubuk pamomong ini ya. Jadi nanti setelah itu nggak akan langsung saya aktifkan, enggak, saya akan mengaktifkan di beda tempat. Oke. Oke, bismillah. Ya, ini dia. Saya berhasil mendapatkan abu yang dari tadi saya taburi hingga tiba-tiba menyala dengan sendirinya. Ya, ada juga yang melakukan dengan cara instan, yaitu menyalakannya langsung ya. Cuman menurut saya itu sampai menggumpal gini ya memang agak lama sih, karena saya yakin ini akan berhasil. Jadi saya hanya nabur-nabur perlahan dan berhasil ya. Ini dia. Nah ini cikal bakal yang
akan kita lakukan untuk membangkitkan dari jiwa ini, teman-teman. Ya. Mas Evi, masih ada lagi? Minta lagi Mas Evi. Bukain dulu Mas Evi, bukain bentar. Nah, kenapa tujuan saya disiram? Karena kalau nggak langsung disiram, ketika dia diam dengan cara sendirinya, maka dia akan hancur lagi menjadi abu lagi. Jadi air ini adalah sebagai perekat dia supaya tidak hancur langsung. Bismillah. Aduh, tuh kan, mudah sekali hancur, teman-teman. Jadi harus hati-hati, pelan-pelan. Oke, warnanya hitam. Nggak boleh ditekan karena ini masih sangat rapuh. Bismillah. Ini masih panas. Bismillah. Oke. Ini ya teman-teman ya. Tepat bulannya ada di atas kepala saya. Saya akan coba berusaha memanggilnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Mul. Untuk mantra memanggil di buku Titis Mata Putih Jilid 2 itu ada, teman-teman. Ya. Di halaman yang pernah saya sebut 140 hingga 150. Bismillah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang telah lama mati, bukan saya mengusik, melainkan saya ingin mengetahuinya saja. La haula wala quwwata. Bismillahirrahmanirrahim. Mawjud. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Siapa kamu? Kamu adalah orang yang saya panggil. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Wujudnya begitu nyata Mas Evi. Iya, ini harus kita tanyakan. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Wah, ini badan saya. Ini badan saya. Saya hidup lagi. iya.
itu kamu hidup lagi, tapi hanya sesaat. Dan saya nggak nyangka kalau wujudmu itu akan seril ini. Bagaimana saya bisa? Saya udah mati. Iya, ini berkat bantuan dari. Dan kenapa? Kenapa saya membagikan kamu tidak berwujud orang yang sehat, tapi kamu berwujud dengan orang yang penuh luka seperti ini? Kenapa? Ya ini saja. Sebelum mati, saya seperti ini. Allah Akbar. Maksudnya? Saya menemukan abu itu di dalam gua. Dan itu pun bukan saya yang menemukan, tapi orang. Dan memberikannya kepada saya. Iya. Sebenarnya, saya itu memang terbakar di gua. Tetapi saya tidak mati di gua. Saya masih hidup. Dan saya ditolong oleh sahabat saya. Dan inilah bekas luka saya. Jadi kamu tidak mati di gua, lantas info yang saya dapatkan, kamu itu di gua, nauzubillah min dzalik, meninggal, langsung terbakar. Apa yang sebenarnya terjadi? Kenapa kamu bisa selamat? Dan kamu malah seperti ini. Jadi semua tubuh kamu itu terbakar sebagian. Iya. Tubuhku banyak yang terbakar. Aku sebenarnya mau mati waktu itu. Tetapi berkat sahabatku, aku bisa diselamatkan. Berapa lama kamu selamat dari hal kecelakaan ini? 1 bulan. Aku bisa selamat 1 bulan. Setelah itu aku mati. Matimu di mana? Matiku. Aku disekap di sebuah ruangan. Dan disitulah aku dibakar. Dan aku sudah tidak tahu lagi. Ini kita berbicara seperti terhadap manusia, ya. Kalau kita sentuh pun wujudnya seperti manusia. Ini kalau kita lakukan di jasad yang utuh, ya, ini akan membentuk manusia asli. Astaga, bisa disentuh lagi. Pasti kamu tahu siapa yang menyekapkan sebelum kejadian dibakarnya itu. Iya, saya tahu. Iya, sebenarnya saya berada di dalam gua itu karena saya menarik sebuah pusaka dari Raden Kian Santang yang menyebabkan saya terluka parah terbakar. Dan pusaka itu sudah saya dapatkan. Banyak yang mengincar saya. Bahkan sahabat saya pun dibunuh ketika tidak mau memberitahu di mana saya menyimpan pusaka itu. Boleh tunjukkan tangan kamu seperti ini? Silakan.
Astagfirullah. Teman-teman, ada asap hitam yang membumbung. Kalian bisa lihat dari tangan dia. Oke, cukup. Kenapa kamu sangat berambisi mengambil pusaka itu? Sebenarnya saya tidak berniat untuk mengambilnya. Kamu tidak berniat untuk mengambilnya. Lantas, tujuannya untuk apa? Untuk menyelamatkan istri aku. Kenapa dengan istri kamu? Ya, istri aku dalam masalah besar. Aku menikah bukanlah dengan manusia. Allah. Oke teman-teman, jangan udah pergi ya. Ya teman-teman, saya akan menggumpalkan dia dengan ini lagi teman-teman. Bismillah. Master, Mas Evi langsung beraksi lagi.